Salam semuanya, ya. Terima kasih untuk Smart People Ministry yang hari ini berikan saya kesempatan untuk bersaksi, berbagi pengalaman dalam hidup ini, dan di dalam program Street Justice. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memberi kesaksian dan berbagi hal-hal apa yang selama saya ikut Tuhan, ya, selama saya menjadi orang percaya, itu sebenarnya tidak mudah ya, karena kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar tapi pelaku firman. Nah, hari ini saya jujur bagaimana belajar untuk menerima keadaan. Ya. Maksudnya keadaan yang ya situasi baik dalam situasi rumah tangga, dalam situasi pekerjaan, karena kita akan menghadapi hal-hal yang kadang-kadang menjengkelkan, menyakitkan, kadang-kadang atau membosankan, bisa timbul amarah. Nah, bagaimana kita menghadapi sikap seperti ini? Ya, firman Tuhan selalu mengajarkan kita harus punya kasih, kita harus sabar. Itu teorinya, ya. Tapi kalau prakteknya, itu apa yang kita harus lakukan? Saat membuat hati kita kadang-kadang bisa marah betul, firman Tuhan katakan sabar. Nah, itu teori, tapi waktu kita prakteknya, itu tidak mudah, ya. Jadi kalau kita dengar, jadilah pelaku firman Tuhan. Tapi waktu kita pas prakteknya, itu tidak mudah. Nah, ini yang saya hadapi Bapak Ibu, sebagai orang percaya yang sudah menerima pertobatan, lahir kembali, ya. Itu yang saya hadapi Bapak Ibu. Apalagi saya bekerja di salah satu perusahaan di mana saya mempunyai banyak teman-teman di bawah saya, di mana saya memimpin mereka, ya, otomatis tidak mudah juga menjadi seorang pemimpin. Artinya saya harus bersiap menerima kritikan. Ya kita nggak tahu kritikannya mungkin ya tersembunyi atau kritikannya terang-terangan kita nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang ya teman-teman saya kadang bisa menyakitkan, mengecewakan. Tapi bagaimana saya harus dalam arti harus legowo ya untuk menerima keadaan itu. Artinya saya harus belajar menerima keadaan. Kalau saya tidak punya hati, berbesar hati untuk tidak bisa menerima keadaan, akan sulit juga saya untuk mengampuni. Karena Tuhan selalu katakan kita untuk mengampuni, ya. Itu benar Alkitab katakan, itu teori Alkitab. Tapi waktu kita prakteknya, itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Tapi firman Tuhan selalu meminta kita untuk menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar. Nah ini yang saya bagikan buat Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya menghadapi situasi yang memang kadang-kadang menjengkelkan, ya rasanya kadang-kadang kayak diturunkan derajat kita. Tapi kadang-kadang karena saya merasa tua, kadang-kadang ya seperti nggak diperlukan gitu. Nah kalau seperti ini kan tentunya menyakitkan. Sepertinya kita sudah punya pengalaman seperti nggak dihargai. Gitu. Nah kalau dari saya tidak bisa menerima keadaan seperti itu, tidak berbesar hati, itu akan membuat saya mungkin sulit untuk bisa menerima orang lain. Jadi sulit untuk menerima orang lain ini itu dari kita sendiri, ya. Dari kita sendiri bagaimana kita bisa menerima orang lain. Jadi jangan kita merasa karena kita sebagai pemimpin kita berkuasa seenaknya, tapi kita harus mengenal juga pribadi orang-orang yang kita pimpin. Gitu. Nah ini yang saya hadapi Bapak Ibu, baik dalam kehidupan rumah tangga pun, baik dalam kehidupan dan anak-anak saya juga belajar. Jadi saya belajar untuk tidak egois ya. Jadi apapun memang rasanya memang tidak mudah, apalagi kita sebagai seorang ayah pemimpin, kita sudah lebih tua, kadang-kadang ada aja orang yang nggak menghargai kita. Tapi bagaimana kita bisa menerima keadaan seperti itu? Nah hari-hari ini saya belajar Bapak Ibu menghadapi itu, dan sekali lagi saya bersyukur apa yang saya hadapi ini membuat saya tetap enjoy ya, walaupun kadang-kadang ya menyakitkan, tapi saya berusaha itu cuma sekedar lewat gitu. Itu yang saya hadapi Bapak Ibu. Nah kalau kalau seandainya kita tidak punya sikap ya, artinya berbesar hati atau siap menerima keadaan apapun yang terjadi. Nah ini yang parah, kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan. Ya, karena seperti itu malah dia membuat suasana semakin mengeruh. Ya, bukan dia menjernih, tapi dia mengeruh. Nah ini akan fatal akibatnya. Apa yang kita tabur kita akan tuai kembali. Banyak hal ini saya lihat dimanapun dia tidak bisa menerima keadaan. Nah saya bersyukur sekali lagi Bapak Ibu
itu bukan kekuatan dari saya, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Karena saya jujur, ya saya setiap hari saya berdoa minta dengan Tuhan untuk memampukan saya, ya baik istri pun kami memampukan kami untuk bagaimana kami bisa menerima keadaan. Walaupun kadang-kadang yang kami hadapi itu kadang-kadang sangat menyakitkan, gitu. Tapi ya harus belajar untuk bisa menerima keadaan. Karena tidak mudah memang untuk belajar bisa menerima keadaan ya. Tapi kadang-kadang menyakitkan. Firman Tuhan katakan untuk kita mengampuni, mengasihi, tapi untuk prakteknya itu tidak mudah ya. Jadi tapi itu tergantung dengan kita. Karena keselamatan itu kan sudah diberi Tuhan dengan cuma-cuma. Tapi keselamatan itu juga kita harus kerjakan gitu. Bukan berarti kita aku sudah selamat untuk selamanya, bukan begitu ya. Artinya kita harus mengerjakan keselamatan itu. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu, ya kita harus mengerjakannya. Mengerjakan itu dalam hati ya bagaimana kita hidup dalam rumah tangga, kehidupan dengan suami, istri, dan anak-anak, di lingkungan kita tinggal atau lingkungan kita kerja. Nah, saya jujur Bapak Ibu, ya, saya merasa bahwa di usia saya yang sudah setengah abad lebih ini, saya merasa kadang-kadang saya akan lebih pengalaman, saya sudah tua, pengalaman saya mungkin segudang. Nah itu mungkin jadi patokan kita. Tapi waktu kenyataan di lapangan itu berbeda. Ya. Kita nggak bisa karena situasi dulu dengan sekarang berbeda. Ya. Zamannya juga berbeda. Jadi bagaimana kita belajar bisa menerima keadaan. Karena apalagi sekarang ini kan semua serba canggih, semua serba instan. Nah kalau saya tidak mengikuti apa yang terjadi hari-hari ini, ya saya akan ketinggalan gitu. Jadi saya harus berusaha untuk belajar, untuk menerima keadaan. Ya, sekali lagi saya bersyukur karena saya terus berharap dengan Tuhan. Saya minta dengan Tuhan agar Tuhan mampukan saya, baik istri saya supaya kami di dalam bekerja itu juga ada ketenangan, ada kedamaian, dan kami juga bisa berbagi gitu. Itu Bapak Ibu yang hari-hari ini saya terus berjuang ya menjalani hidup ini karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi nantinya. Tapi saya pribadi tetap berusaha bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik, baik untuk keluarga maupun untuk orang yang ada di sekitar lingkungan saya atau di lingkungan kerja saya, bagaimana saya bisa menjadi saksi buat mereka. Mungkin saya tidak banyak bicara, kadang-kadang saya ya saya hanya melakukan. Ya, kalau saya banyak bicara kan mungkin bisa, tapi bagaimana tindakannya, bagaimana perbuatan apa yang saya bicarakan sesuai nggak dengan perbuatan. Jadi saat ini saya belajar untuk lebih baik saya banyak bertindak, ya banyak bekerja istilahnya, banyak melakukan tanpa saya banyak bicara. Karena kadang-kadang bisa menyakitkan juga ya kalau kita banyak bicara hal seperti ini, baik kita kerja aja apa yang bisa kita mampu kerjakan. Jadi penting sebenarnya ya kadang-kadang orang mungkin ada banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Apalagi dia sudah merasa tua, pengalaman, pas dia terjun dalam lingkungan yang jauh berbeda generasi dari dia, mungkin dia sulit untuk menerima. Saya banyak hal menerima seperti itu. Tapi saya belajar, ya saya nggak mau ketinggalan, artinya saya harus bisa mengikuti ya keadaan zaman ini. Bukan saya hanya oleh zaman, itu bagaimana saya artinya bisa ada di zaman ini dengan sesuai dengan zaman ini, bukan zaman saya dulu, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan keadaan baik mereka yang masih muda atau yang tua. Artinya saya nggak bisa membawa sifat saya harus seperti ini. Tapi bagaimana saya harus menyesuaikan keadaan. Artinya saya harus bisa menerima keadaan yang kadang-kadang kita harus siap ya. Karena kadang-kadang kan tidak menyenangkan, jarang menyenangkan, ya kebanyakan tidak menyenangkan. Tapi bagaimana kita belajar untuk belajar dari keadaan itu, ya saya katakan tadi keadaan yang menyakitkan bagaimana kita supaya suasananya enak. Mungkin kadang-kadang dia lebih menyakitkan, kadang-kadang rasanya sulit untuk kita mengampuni dia atau untuk kita berbicara dengan dia. Tapi kita harus lakukan itu. Rasanya bagaimana kita harus mengampuni, rasanya susah mengampuni dia. Apalagi dia menjengkelkan dan segala macam, lebih susah rasanya. Tapi bagaimana kita menerima keadaan itu, artinya bukan hal yang jahat, kita balas hal jahat. Itu kan hal yang jahat, kita harus balas dengan kebaikan. Nah ini Bapak Ibu yang
saya hari-hari ini hadapi. Saya jujur sekali menghadapi hal itu hari-hari ini ya. Tapi sekali lagi saya selalu menyerahkan hidup ini dalam doa ya, minta selalu pertolongan Tuhan, karena saya sadar tanpa pertolongan Tuhan semuanya tidak akan jadi ya. Pasti mengecewakan. Paling tidak Bapak Ibu ya, apa yang saya lakukan ini saya melihat Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu menyertai gitu. Asalkan kita bagaimana kita tetap percaya, tetap menyerahkan situasi walaupun kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang menyakitkan, baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga pun, apalagi kehidupan dengan anak-anak, di lingkungan, bahkan lingkungan kerja. Saya katakan, tapi bagaimana kita punya sikap hati untuk belajar menerima keadaan. Nah ini penting ya Bapak Ibu, bahwa kita tidak akan bisa masuk dalam satu lingkungan yang buat kita, aduh, gak mungkin. Tapi bagaimana kita masuk di dalam lingkungan itu, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bisa jadi berkat buat mereka. Ya, saya ingat Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu, kami punya pohon rambutan Bapak Ibu. Ya, pohon rambutan itu sudah beberapa tahun ini berbuah banyak Bapak Ibu. Nah, itu pas bulan Desember Bapak Ibu. Buah itu saya jual tidak mungkin kan, karena saya pikir di Desember harus turun ya ketemu anak-anak, karena bisa kami sudah rutin setiap bulan Desember itu kami ketemu dengan anak-anak, kami kumpul, karena jarak di tempat kami dengan anak-anak itu cukup jauh, jadi kami harus kumpul dengan mereka. Jadi saya sempat bingung berpikir Bapak Ibu, aduh, buah rambutan saya ini banyak, enak lagi, akhirnya saya dengan istri gimana caranya, akhirnya buah itu saya petik, saya bagikan ke tetangga Bapak Ibu. Terus saya jual, gimana saya menjual Bapak Ibu? Saya harus pergi tinggalkan. Ya, bisa saya jual mungkin, udah sama istri kami kita bagi aja untuk tetangga. Hanya kami berbagi untuk tetangga, memang enak buah rambutan yang kami tanam itu enak Bapak Ibu. Ya, jadi kami bagikan. Ya, memang banyak sebenarnya yang kami tinggalkan masih banyak gitu. Tapi ada satu kebahagiaan Bapak Ibu, rasanya dengan tetangga, walaupun kita mungkin waktu Natal itu kan saya nggak kumpul dengan tetangga, ya. Saya hanya bisa berbagi dengan mereka, memberikan buah rambutan itu Bapak Ibu, ya ada rasa sukacita gitu. Dan mereka juga berterima kasih karena buah rambutan kalian itu memang enak Bapak Ibu, ya. Nah itu Bapak Ibu, belajar hal seperti itu, banyak hal juga Bapak Ibu. Sebenarnya ya seseorang untuk memberitakan kabar baik atau itu kan tidak selalu dia memberitakan, atau mungkin dari perbuatan, dari apapun yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ini Bapak Ibu saya belajar, baik di lingkungan tempat saya kerja pun saya juga belajar untuk menerima orang-orang yang di bawah saya, karena mereka yang di bawah saya ini masih muda semua ya, masih muda secara usia ya. Tapi saya harus belajar bagaimana saya menempatkan diri dengan mereka ya. Jadi saya nggak merasa bahwa saya sudah tua begini pengalaman, enggak. Artinya saya bagaimana saya membaur dengan mereka, bukan membaur ya ikut cara mereka, bukan, tapi artinya saya waktu mereka ada itu saya ikut gitu, dengan kumpul dengan mereka gitu. Dan saya lihat mereka juga melihat saya seperti itu, ya mereka sebenarnya tidak kaku gitu, karena saya juga harus belajar bagaimana saya menerima keadaan situasi yang tidak menyenangkan, bagaimana situasi menyenangkan itu bisa menyenangkan gitu. Nah ini Bapak Ibu yang saya bagikan hari ini ya, apa nama, dalam hidup ini kita harus tetap belajar ya, tidak ada katakan berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, kecuali kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan ya, artinya kita sudah mati, sudah meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita masih hidup, artinya kita harus tetap belajar, tetap terus belajar bagaimana menjadi yang baik ya. Artinya bukan baik berarti kita sempurna, baik bisa menjadi berkat bagi orang lain ya, baik dalam banyak hal itu. Nah ini yang saya harus lakukan Bapak Ibu. Mungkin saya tidak banyak bersaksi dan orang menceritakan tentang Tuhan, mungkin ada saat-saat tertentu ya, mungkin dari perbuatan ya orang lain, mungkin kita mau orang minta bantuan, kita rela bisa membantu ya. Nah ini yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu di program Seed Justice ini. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat ya. Saya katakan bagaimana saya belajar, bagaimana saya bisa menerima, saya harus belajar bagaimana bisa menerima keadaan hidup ini. Hanya itu yang bisa saya bagikan.
Tuhan Yesus memberkati.